suara kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Aku hendak
pertolongan-Mu, perlindungan-Mu sampai hari ini bagi jemaat tempat ini Bapa. Luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah ini Kau berkati dari awal hingga akhirnya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya sama-sama katakan. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau
Tuhan. Engkau yang bertata Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu kembali Bapa. Biar Kau sendiri yang berbicara melalui lidah hamba Bapa. Firman-Mu pada pagi hari boleh menguatkan kami. Firman-Mu boleh meneguhkan setiap iman kami tempat ini Bapa. Terpujilah nama Bapa. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saya harap saudara bisa konsentrasi dan perhatikan setiap firman Tuhan dengan baik. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya tahu kalau banyak yang tidak hadir ya, mungkin karena sekarang ini COVID lagi meningkat ya, begitu. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya tidak tahu kapan COVID ini meredah ya, apa 1 bulan, apa 3 bulan, atau 1 tahun, 3 tahun, saya tidak tahu ya keadaan COVID ini. Kalau jemaat tidak hadir ya, asal jemaat itu setia melihat melalui live ya, hingga keadaan iman saudara tetap stabil, itu bagi saya masih tidak masalah. Yang saya khawatirkan, kalau saudara tidak hadir di dalam ibadah dan saudara tidak ikut live dengan baik, dengan kata lain, kehidupan iman rohani saudara itu turun gratis. Ya, akhirnya iman saudara ini kering. Ya, saudara mengalami kelemahan di dalam iman. Nah, mengapa minggu yang lalu sampai saya menangis? Karena sangat saya khawatirkan, ya, kalau iman rohani merosot, ya, sekali lagi saya khawatirkan jemaat itu mengalami kematian iman. Ya, itu yang saya khawatir. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau bagi saya pastikan iman saudara. Ya, itu saja. Ya. Sering kali saya mengatakan saya tidak takut sama sekali dengan COVID itu, bukan saya maksudnya mau mengada-ada apa ya. Bagi saya ya, kalau saya beribadah seizin Tuhan, saya kena COVID dan saya mati karena COVID, pasti saya masuk surga. Karena apa? Keadaan iman saya, bukan saya membaik-baikkan iman saya, tidak. Tapi kalau saya ya tidak beribadah, tidak pelayanan, dalam keadaan lemah, sekalipun saya tidak kena COVID, kalau saya mati rohani, mati iman, sama dengan ya mati di neraka. Nah, ini yang tidak dimengerti, yang tidak dipahami oleh jemaat. Ya. Dan seringkali saya melihat seolah-olah jemaat itu lebih takut COVID daripada takut masuk neraka. Ya. Artinya lebih takut COVID daripada takut pada Tuhan. Ya. Berulang-ulang saya katakan COVID itu nyata. Ya. Sekali lagi ya, COVID itu nyata. Maka di dalam ibadah ini saya beri 2 alternatif. Ya, yang mau beribadah ya silakan beribadah. Yang merasa kurang mantap, ya mau lihat live streamingnya nanti jam 5 khotbah pagi ini, silakan ya. Yang penting itu pastikan iman saudara. Ya.
Sebab kalau saudara misalkan ya, saya ini takut COVID, saya ngumpet di rumah, tidak keluar kemana-mana. Ya, apa berarti saya tidak bisa mati? Saya bisa mati tua, bisa mati kena sakit lain. Ya, itu bisa saja. Ya, bukan mati karena COVID. Ya. Tetapi yang saya maksudkan adalah kalau saya cuma ngumpet, saya akhirnya keadaan iman saya merosot terus. Nah, kalau jemaat kurang mengerti, mengalami kematian iman, itu sangat mengerikan. Sekali lagi, mengapa sampai saya menangis? Tuhan Yesus pencipta semesta alam itu, Dia adalah Allah sampai turun ke bumi. Ya, mati disalib dengan penuh penderitaan. Karena untuk menyelamatkan kita. Neraka itu sangat mengerikan. Nah, ini yang tidak dipahami. Ya. Nah, kalau misalkan pengertian saya tidak usah ngomong yang lain. Saya ngumpet, iman saya drop turun. Ya, saya mati tidak masuk surga. Percuma. Ya. Tapi kalau saya beribadah dan saya melayani, saya mati masuk surga. Itulah ya tujuan dalam kehidupan saya di bumi ini. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, mari beribadahlah ya dengan bebas. Ya, artinya dengan bebas itu bebas rasa takut, bebas rasa khawatir. Ya, beribadahlah dengan sukacita. Beribadahlah dengan beriman. Ya, maka hadirat Allah itu turun di dalam kehidupan saudara. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ini sudah di protokol. Ya, saudara sudah pakai masker. Ya, itu betul. Yang lalu ya gereja ditutup, ya bukan saya yang menutup. Karena itu kehendak pemerintah. Ya. Dan sebagai seorang pendeta tidak boleh melawan pemerintah. Seorang pendeta itu harus ya tunduk kepada pemerintah, tentu terutama kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau sekarang pemerintah sudah mengizinkan kita beribadah, ya, mari kita semua beribadah dengan sukacita. Ya, coba kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita belajar di dalam Injil Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Kalau berapa minggu yang lalu waktu saya live streaming, ya, saya menyampaikan firman Tuhan, ya, tentang ya memegang ular dan minum racun tidak mati, ya, maka ayat itu dipersoalkan oleh agama lain. Dia mengatakan coba kumpulkan pendeta. Salah satu saja minum racun, kalau tidak mati, sekarang juga saya jadi Kristen. Ya, padahal dia seorang tokoh. Jadi dia menganggap ya Alkitab atau kitabnya orang suci, orang Kristen itu adalah bohong, palsu. Ya, coba minum racun, salah satu pendeta. Kalau tidak mati, saya langsung Kristen. Nah, dia tidak memahami arti konteksnya. Ya, waktu live itu sudah saya jelaskan.
konteksnya itu adalah sebelum Tuhan Yesus naik terangkat ke sorga, ya, di mana Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Nah, di dalam pengutusan ini Tuhan Yesus berpesan kepada para rasul, jangan engkau takut. Ya, karena Tuhan Yesus sudah memberi kuasa yang besar kepada para rasulnya ini. Ya. Nah, itulah sebabnya kita melihat ya para rasul ini diberi kuasa yang begitu besar hingga mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya. Dan juga ya konteksnya para rasul itu diberi ya misi untuk mengabarkan Injil. Ya. Maka di mana Tuhan itu pesan jangan engkau takut apapun. Karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan pada para rasulnya itu luar biasa. Maka para rasul itu bisa mengadakan mujizat-mujizat luar biasa. Bayangan para rasul saja bisa menyembuhkan orang. Ya. Nah, jadi kalau kita membaca firman itu, ya kita jangan telan, kita lihat konteksnya. Maksudnya ya adalah jangan takut apapun di dalam pelayanan, di dalam penginjilan, ya para rasul yang diutus oleh Tuhan ini tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan. Ya, karena kuasa Tuhan itu lebih besar. Maksudnya seperti itu. Ya, pegang ular, minum racun pun tidak akan bisa mati. Ya, dan itu sudah dibuktikan oleh salah satu rasul Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus itu digigit ular beludak. Hitungan detik itu mesti mati, tapi tidak terjadi apa-apa. Ya, nah itu maksudnya. Jadi bukan ayat itu seolah-olah kita mencobai Tuhan. Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, disuruh minum racun, tidak. Bukan seperti itu. Nah, seperti ayat ini, ya, orang yang memiliki iman biji sesawi dapat memindahkan gunung. Wah, ini kalau dibaca oleh mereka, coba panggil pendeta sini. Ya, pendeta yang punya iman jangan sebiji sesawi. Iman yang paling besar saja kalau bisa memindahkan gunung. Ya, saya kepingin tahu. Ya, padahal ini ayat masih harus dilihat konteksnya. Ya, konteksnya itu adalah murid-murid Yesus itu ya tidak dapat menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ya, nah itulah sebabnya di dalam bagian pertama dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ya, jadi bukan berarti kalau punya iman biji sesawi bisa memindahkan gunung, tidak. Kalau kita memiliki iman sekecil biji sesawi saja, sudah bisa dipakai oleh Allah untuk memindahkan gunung. Jadi yang memindahkan gunung itu adalah Allah, bukan kita. Manusia itu tidak punya kuasa. Ya, nah, di mana ya banyak pun orang Kristen menganggap bahwa ayat ini dianggap orang beriman itu punya kuasa mengadakan mujizat. Itu enggak ada. Ya, mujizat itu dilakukan oleh Allah melalui iman kita. Ya, nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, di situ dikatakan kenapa konteksnya ini para murid ini tidak bisa mengusir setan? Karena kurang percaya. Ya. Nah, kalau dituliskan di dalam Yakub 1 ayat 6 dan 7, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, kita melihat para murid ini tidak bisa mengusir setan yang merasuk ya anak tersebut karena
imannya disertai kebimbangan atau ragu-ragu. Ya, maka firman Tuhan mengatakan, ya, orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang itu kuasa Allah tidak bisa bekerja. Maka dikatakan orang yang demikian jangan mengira bahwa ia dapat menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan tidak bisa bekerja kepada orang yang hatinya bimbang, yang ragu-ragu, yang takut. Kuasa Allah tidak bisa bekerja. Ya, nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, maka Tuhan Yesus berkata, jika kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Maksud perkataan Tuhan Yesus punya iman sebiji sesawi adalah, ya, kalau saudara punya iman sebiji sesawi, Allah sudah bisa pakai iman saudara sekecil biji sesawi ini untuk, ya, menyatakan kemuliaan Allah, yaitu mujizat dinyatakan. Jadi misalkan bukan saya, ya, saya umpamakan kalau saya punya iman sebiji sesawi, iman saya ini sudah bisa dipakai oleh Allah untuk Allah mengadakan mujizat-mujizat, ya, yang dikehendaki oleh Allah, ya. Nah, manusia itu tidak punya kuasa, tapi Allah pakai orang yang beriman untuk menyatakan kuasanya. Ya. Ya. Jadi, ya, apakah gunung itu bisa dipindahkan? Kenapa Yesus bicara, ya, kalau kamu punya iman biji sesawi, gunung dapat bisa. Ya. Kalau Allah maksudnya kalau kuasa Allah, ya, bekerja, kalau Allah menyatakan kemuliaannya, jangan lagi gunung dipindah, ya, matahari ditahan, ya, oleh Allah melalui iman Yosua. Itu terjadi, ya. Itu dituliskan di dalam Yosua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, dikatakan belum pernah Tuhan itu mendengarkan permintaan seseorang secara demikian. Bayangkan sebelumnya itu Yosua berbicara kepada Tuhan, ya, kalau Yosua itu, ya, minta supaya matahari ini dihentikan, ya, karena peperangan itu menang di pihak Israel. Maka Yosua ini bicara di hadapan semua bangsa Israel. Dikatakan matahari berhenti, disuruh berhenti, dan matahari itu berhenti. Maka di dalam pembacaan ayat ini tadi mengatakan tidak pernah Allah itu, ya, mendengarkan permintaan seseorang seperti ini. Bayangkan matahari diberhentikan oleh Allah melalui iman Yosua. Ya. Jadi jemaat yang dikasih di dalam Yesus, saya akan tunjukkan bahwa sebesar apapun, ya, seorang manusia, ya, seorang nabi, sebesar apapun dia tidak memiliki kuasa kalau tidak diberi oleh Allah. Ya. Maka saya menjadi gembala di tempat ini, ya, kalau tidak salah mulai tahun 80 atau 85 yang saya ingat saya tidak pernah menyuruh jemaat, ya, siapa yang sakit datang ke depan. Saya tidak pernah, karena Allah tidak suruh. Kalau Tuhan suruh, pasti saya suruh maju ke depan. Ya. Kalau Tuhan tidak suruh, saya ini nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, nggak punya kuasa. Jadi kalau Tuhan suruh, orang lumpuh saya tumpangi tangan, orang itu sembuh berdiri, itu bukan karena saya. Itu karena kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan saya melalui iman saya. Jadi saya tidak bisa memaksa Tuhan. Kecuali kalau saudara minta, tolong bantu doa saya. Sebagai hamba Tuhan saya doakan. Ya. Nah, kesembuhan itu terjadi menurut yang otoritas Tuhan, bukan menurut saya.
Ya, coba baca Injil Matius 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Puji Tuhan. Ini para rasul Tuhan. Dia tidak punya kuasa. Ini para rasul. Tapi diberi kuasa oleh Tuhan. Kita baca ayat yang pertama tadi dan ayat yang ke-8. Diberi kuasa untuk menyembuhkan orang, diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Ya, kuasa begitu besar ada para rasul. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita harus bisa memahami ini. Ya. Nah, ya. Kalau kita baca 1 Korintus 12 ayat 10, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Puji Tuhan. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara masing-masing. Ya. Kalau saudara melakukan hal-hal yang memperkenan Tuhan, ya, dan dengan iman yang saudara miliki, sekalipun saudara jemaat bisa mendoakan orang sakit itu sembuh. Sembuh itu bukan karena saudara, karena kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan saudara melalui iman saudara. Ya. Mungkin saudara bertanya, ya, bagaimana dengan pendeta-pendeta yang mengadakan KKR mujizat-mujizat, misalkan contoh, ya, seperti hamba Tuhan yang masih muda, pendeta Philip Mentova, ya, seperti juga itu yang Jakarta itu Pak Miko, ibadah dengan mujizat-mujizat. Apakah bisa? Bisa kalau memang dipakai oleh Tuhan. Ya. Kalau memang dia dipakai oleh Tuhan, mujizat apapun bisa terjadi. Nah, tapi sekali lagi, saya tidak bisa tiru-tiru seperti Pak Philip. Ya, seperti Pak Niko. Karena Tuhan tidak berbicara pada saya, sembuhkan ini, sembuhkan itu. Tidak. Ya, tapi saya bisa merasakan campur tangan Tuhan ya dalam kehidupan saya. Ya, coba saya sering ngomong dengan Ibu Gembala. Aku sudah sering kali berulang-ulang ngomong saya ngomong sama Ibu Gembala. Aku ini jangan kamu ajak ngomong. Kalau kamu ngomong saya diem, nanti kamu kira saya ini kok orang ngomong kok nggak dianggap. Saya bilang, aku kalau ngomong itu kesakitan, sampai keluar air mata. Maka aku tidak menjawab. Coba, semalam ini mungkin saya tidur cuman, kalau tidak salah ya 2-3 jam. Ya, jadi saya kurang tidur, maka mata saya nggak enak. Tapi saya bawa di dalam doa. Ya. Nah, jadi saya selalu kesakitan. Tetapi kita melihat, ya, kalau saya ditunjukkan di komputernya waktu dokter Sapa itu, orang sakit sampai seperti saya ini sangat menderita. Maaf, sampai mukanya ini bengkong sampean, sarafnya ketarik sampai bengkong. Bahkan tetangga temannya Ibu Gembala itu kena sedikit saja sudah teriak-teriak. Kena sedikit saja teriak-teriak. Dokter ahli saraf di Diponegoro ngomong, naik apa tadi mobil? Oh, saya kira naik sepeda motor.
Kalau naik sepeda motor enggak bisa. Keterpa angin saja kesakitan. Sampai saya pernah ngomong, ya, di Hong Kong kalau tidak salah, itu seorang inspektur polisi. Karena enggak tahan, dia bunuh diri. Tembak dua. Dia bunuh diri. Ya. Nah, maka saya bicara kepada Ibu Gembala, ya, saya jangan diajak ngomong. Maka sehari-hari seringkali saya pegang, ya, karena saya sakit. Kadang tempo hilang, kadang tempo muncul, kadang tempo hilang, kadang tempo muncul. Ya. Tapi coba sekarang saya khotbah ini, saudara merasa saya kesakitan apa tidak? Tidak. Lah inilah yang saya ngomong penyertaan Tuhan, dan saya anggap mujizat Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak merasa sakit, tidak merasa apa. Ya. Nah, begitupun juga kaki saya sebelah kanan, ya, itu kan sarafnya ini kena virus, ya, jadi belum sembuh, ya. Tapi ini tidak mengganggu, saya bisa kemana-mana, ya. Memang kadang tempo saya mengalami lemah. Saya waktu di Honda, saya melihat, ya, ruang tunggu itu di atas ada seorang anak muda naik turun. Wah, bukan jalan, sambil setengah lari. Saya bilang, Tuhan, aku kepingin loh seperti itu. Ya, aku kepingin loh seperti itu. Nah, saya waktu sedikit merasakan itu, Tuhan sudah jawab. Bukan Tuhan jawab langsung saya disembuhkan. Tidak. Bukan satu kebetulan, Tresia itu kirim WA. WA sama saya pikir apa? Ternyata saya dikirimi nick itu loh. Ya, nick yang tangannya ini buntung, kakinya buntung semua, tapi bisa menjadi motivator, menjadi kaya, punya istri cantik, anaknya 2 lucu-lucu, ya, semangatnya luar biasa. Nah, di situ Tuhan ingatkan saya, loh kamu masih punya kaki, itu buntung semua. Kamu masih punya tangan, punya kaki, kamu masih bisa kemana-mana. Ya, nah, di situ saya mengucap syukur kembali. Ya, nah, jadi Tuhan selalu kuatkan. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kita melihat Matius 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kita melihat perempuan yang sakit berdarah 12 tahun. Kemana saja tidak sembuh. Tapi dia beriman kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan tahu imannya. Nah, kita melihat, maka kuasa Allah bekerja. Perempuan itu sembuh. Ya. Tuhan bisa pakai iman perempuan itu tadi. Maka firman Tuhan mengatakan, iman sebiji sesawi saja sudah bisa dipakai oleh Allah untuk mengadakan mujizat-mujizat, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, Kisah 9 ayat 13 sampai 16. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Kita melihat
Pelayanan Rasul Paulus itu mengadakan mujizat-mujizat dengan luar biasa. Roh-roh jahat itu diusir. 7 anak Skewa itu melihat pelayanan Rasul Paulus. Oh, Rasul Paulus itu ya mengusir setan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dia cuma tiru-tiru. Imannya cuma di bibir. Ya. Jadi imannya cuma di bibir. Dia menggunakan nama yang sama. Paulus pakai nama Tuhan Yesus, roh jahat lari. Orang yang sakit sembuh. Tapi dia pakai nama Tuhan Yesus, nggak ada reaksi apa-apa. Malah dia dikerjai oleh roh-roh jahat itu tadi. Karena Allah tidak bisa bekerja kepada 7 anak Skewa yang imannya cuma hanya di bibir saja. Ya. Jadi orang harus memiliki iman yang mantap, iman yang berkualitas, ya, iman yang takut hanya kepada Tuhan. Ya, kita tidak takut kepada apapun juga. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, apakah pendeta-pendeta punya kuasa? Ya, pendeta itu tidak punya kuasa. Ya, kecuali Tuhan beri kuasa. Seperti misalkan Pak Philip Mentova, ya, dengan imannya dia diberi kuasa oleh Allah. Bukan Pak Philip Mentova punya kuasa, bukan. Ya. Nah, jadi saya kalau mengundang pendeta, misalkan bicara di tempat ini, terus dia panggil jemaat, wah siapa yang sakit, siapa yang ini, datang kemari. Ya. Saya cuma berdoa dalam hati, moga-moga saja Tuhan yang suruh pendeta ini. Kalau Tuhan tidak suruh, yang didoakan itu, ya, tidak ada kesembuhan, tidak ada perubahan, nama Tuhan nggak dimuliakan. Ya, malahan saudara nanti, aku kalau pergi ke dokter dikasih obat, itu ada manfaatnya. Didoakan pendeta sampai jengking-jengking, nggak ada manfaatnya. Nah, nanti nama Tuhan nggak dimuliakan. Maka tadi saya katakan, selama saya jadi gembala ini, kalau Tuhan tidak suruh saya, ya, mendoakan, saya tidak sembarangan. Ya, yang jelas Tuhan itu menyuruh saya untuk memberitakan Injil. Ya, supaya manusia mendengar, timbul iman, dan oleh iman mendapat kasih karunia Allah, dan orang tersebut diselamatkan. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Itu pengertian saya. Ya, kecuali kalau Tuhan yang menyuruh. Ya, sekali lagi, ya, kalau ada orang yang sakit, saya disuruh mendoa, tentu, oh saya nggak mau. Saya nggak disuruh Tuhan, tentu tidak etis kalau saya bicara gitu. Tentu saya akan berdoa karena permintaannya dia. Ya, dan pengalaman-pengalaman saya, ya, Tuhan itu dengar. Saya menghadapi berapa kali orang kerasukan setan. Ya. Tuhan tidak bicara kepada saya, itu sembuhkan orang kerasukan setan. Tapi saya ditodong. Ya. Tolong Pak, ini anak kerasukan setan. Dia tidak ngomong kerasukan. Tolong Pak, anak saya kok bisa jadi seperti ini. Ya. Nah, yang pertama, waktu saya datang, dia mengatakan, saya nggak suruh loh Pak, orang ini datang sendiri. Ternyata nggak tahu dari agama lain ya. Nah, ternyata waktu anak itu saya hadapi, ya, lah saya diminta untuk berdoakan, ya saya doakan. Tapi saya tahu kalau anak itu kerasukan. Luang anak Tionghoa loh, anak Tionghoa kecil, mungkin umur 7 tahun, ngomong sama saya pakai bahasa Arab. Loh, kalau dia orang Arab ya biasa pakai bahasa Arab. Dia pakai bahasa Arab. Oh, saya tahu. Ini kerasukan. Itu. Nah, langsung saya tumpang tangan, dia langsung jatuh. Nah, padahal Tuhan tidak suruh saya.
Tapi saya ditodong ya tentu. Ya doakan ya, saya doakan. Seperti yang lalu saya katakan saksikan di sini, saya diminta tolong Pak Tony, staf gembala di sini. Wah, ini pembantu saya kerasukan. Jadi saya diminta, saya datang. Nah, saya dengan Ibu Gembala datang, belum saya berdoa, saya cuma angkat dalam satu pujian, ya, memuliakan Tuhan, sudah jatuh. Ya. Nah, itu bukan karena saya punya kuasa, tidak. Itu karena saya memuji Tuhan, hadirat Allah turun, dia yang jatuh kena kuasa Tuhan, bukan saya punya kuasa. Ya. Nah, jadi supaya ini bisa dipahami, ya. Kita melihat, ya. Nah, apakah hari ini masih ada mujizat Tuhan? Itu masih ada. Itu otoritas Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, jadi sampai hari ini masih ada mujizat untuk menyatakan kemuliaan Allah sendiri, ya. Nah, saya akan memberikan contoh, ya. Contoh-contoh lain itu banyak. Seorang nabi besar, Nabi Elisa, Naaman kusta saja disembuhkan. Segala sakit penyakit itu disembuhkan oleh Nabi Elisa. Bahkan anak, ya, seorang perempuan Sunem yang sudah mati, ya, dibangkitkan, ya, oleh Nabi Elisa. Maksud saya yang membangkitkan itu Allah melalui iman Nabi Elisa. Nabi Elisa dipakai oleh Allah luar biasa. Tetapi kita melihat dia bisa mengadakan mujizat besar, orang mati bangkit, tapi dia sendiri sakit. Tuhan tidak bekerja, mati Nabi Elisa. Coba baca 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Yang dimaksud Bapakku, Bapakku, kereta Israel berkuda itu, ya, di dalam bahasa Ibrani-nya itu ditulis, Bapakku, engkaulah kekuatan, ya, bagi bangsa Israel. Ya, jadi dengan kata lain, mengapa kok Nabi Elisa ini sakit tidak sembuh? Ya, padahal Nabi Elisa ini sangat diandalkan, ya, oleh bangsa Israel sebagai seorang nabi besar. Tapi kita melihat, ya, Nabi Elisa karena sakit tidak sembuh sampai mati. Ya, kenapa tidak sembuh? Karena kuasa Allah tidak bekerja atas kehidupan Nabi Elisa. Ya, nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, supaya kita pahami, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam, coba kita melihat contoh lain. Kisah 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bayangkan kuasa yang menyertai Rasul Paulus. Sampai roh-roh jahat itu ketakutan. Dengan sapu tangannya Rasul Paulus itu, roh-roh jahat itu lari. Ya. Karena kuasa yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Ya. Maka orang itu sembuh karena roh-roh jahat itu, ya, keluar semua. Tetapi Rasul Paulus waktu sakit, dia ada duri di dalam daging, dia sampai minta 3 kali kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, cukup kasih karunia yang aku berikan kepadamu. Ya nggak sembuh. Ya, jadi dia bisa menyembuhkan orang begitu banyak dengan luar biasa. Dirinya sendiri sakit nggak bisa sembuh karena Allah tidak bekerja kepada Rasul Paulus. Ya tentu ada maksudnya. Kenapa Allah tidak mau menyembuhkan Rasul Paulus? Ya, segala sesuatu itu ada maksud Tuhan. Karena ditulis di dalam Alkitab,
Karena Rasul Paulus itu sudah naik ke sorga tingkat 3, dia melihat bagaimana kemuliaan sorga, maka supaya dia jangan meninggi-ninggikan diri, maka dibiarkan ya dia mengalami sakit. Maaf jemaat, saya sakit nggak sembuh. Itu bisa membuat saya tambah rendah hati. Ya, misalkan saya bisa ini, ya, tapi saya ya nggak bisa apa-apa, saya ya keadaan ya begini, ya. Jadi saya menyadari, ya manusia itu tidak memiliki apa-apa, ya bahkan manusia itu sangat lemah kalau tidak mendapat pertolongan Tuhan. Jadi sekali lagi, kekristenan itu jangan berfokus pada mujizat, tapi pada keselamatan jiwa, yaitu damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Kaya miskin itu relatif. Ada orang kaya merasa kurang kaya, maka hidupnya fokus pada kekayaan, menjadi tamak dan tidak bisa mengucap syukur. Ini Tuhan tidak suka. Tuhan tidak senang. Ya. Tetapi dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 enggak usah dibaca karena waktunya sudah sampai ya. Tuhan mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bukan Tuhan Yesus itu senang kalian itu hidup miskin, hidup pas-pasan, tidak. Tapi kita ini diajarkan untuk hidup sederhana. Ya. Nah, kita diajarkan untuk hidup jangan tamak. Ya. Kita diajarkan hidup bisa mengucap syukur kepada Allah. Ya. Karena orang yang mengucap syukur itulah orang yang memuliakan Allah. Sekalipun dia kaya, tapi dia tidak bisa memuliakan Allah karena tidak bisa mengucap syukur. Sekalipun keadaan kita ya hidup sederhana, kita bisa mengucap syukur. Itu kita sama dengan memuliakan Allah. Ya, itu firman Tuhan katakan. Ya, nah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, Tuhan mengatakan asal ada makan, minum, pakaian cukuplah. Kita diajarkan jangan hidup fokus pada kekayaan hingga kita tamak, tidak bisa mengucap syukur. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saudara melihat keadaan saya sebagai gembala saudara, saya tidak kaya, tidak punya apa-apa, ya, tapi saya tidak kekurangan apapun, khususnya soal hal makan, minum. Ya, karena ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya, hingga saya tidak kekurangan apa-apa. Ya, keadaan saya begini, saya tetap bisa beraktivitas dengan baik. Ya, maaf tadi saya mengatakan saraf pembuluh darah pipi saya ini. Saya melihat orang lain itu paling bisa makan bubur, cuma pakai sedotan, disedot, bubur disedot, itu. Tapi maaf, Ibu Gembala sampai bengong-bengong. Saya makan kacang, makan kedondong, makan apa bisa. Lah, saya sendiri ya heran. Saya sendiri ya tidak mengerti. Gitu loh. Saya makan apa saja bisa. Nah, inilah yang saya maksud ada campur tangan Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan itu membuat kita lebih baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di
melalui firman-Mu, Engkau sudah mendengarkan kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberikan satu pengertian baik di dalam kehidupan kami untuk beriman kepada Tuhan Yesus, untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar umat-Mu akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau